Muhammad Maulidi Adinda dengan NIM 0604032292. Dan saya Nur Alfi Rahmatika dengan NIM 060403222091. Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan memengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan selalu berhadapan dengan kedua belah pihak. Yang pertama, orang yang memimpin atau biasa kita sebut dengan pemimpin, dan yang kedua, orang yang dipimpin, dengan harapan agar dapat menuju memotivir serta menuju ke jalan yang benar. Organisasi merupakan suatu kelompok orang yang bekerja yang di dalamnya terdapat wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin, tetapi dilihat dari seberapa ia menciptakan sosok pemimpin yang baru. Teori-teori kepemimpinan. Ada 5 teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat meliputi kecerdasan. Yang kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan untuk berprestasi. Yang keempat, sikap hubungan kemanusiaan. Nah, teori yang kedua yaitu teori kepemimpinan perilaku. Nah, teori ini kecenderungan kepada dua hal. Yang pertama itu konsiderasi, yaitu hubungan akrab dengan atasan dengan bawahan. Yang kedua itu struktur inisiasi, yaitu adanya batasan antara pimpinan dan bawahan. Teori yang ketiga, teori otoritas pemimpin, di mana seorang pemimpin sangat memengaruhi bawahannya. Yang keempat, teori perilaku situasi, di mana pemimpin harus bisa menyesuaikan dirinya atau fleksibel. Dan yang terakhir, teori kelompok, di mana seorang pemimpin dan bawahan harus saling memberikan energi positif agar tujuannya tercapai dengan baik. Faktor-faktor yang memengaruhi kepemimpinan. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan ada 3. Yang pertama, karakter pribadi pemimpin. Yang kedua, kelompok yang dipimpin. Dan yang ketiga, situasi. Fungsi kepemimpinan. Menurut Hadar Nawawi, terdapat 5 pokok fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif, di mana seorang pemimpin sebagai komunikator, yaitu menentukan, merencanakan apa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi konsultasi, di mana seorang pemimpin jika terdapat bahan pertimbangan atau kesulitan, maka ia harus konsultasi terhadap orang yang dipimpinnya. Dia tidak boleh melaksanakan sendiri. Yang ketiga, fungsi partisipasi, di mana seluruh anggota yang dipimpin harus ikut serta dalam kegiatan yang disusunnya. Yang keempat, fungsi delegasi, di mana seorang pemimpin memberi wewenang serta tanggung jawab kepada orang yang dipercaya. Yang kelima, fungsi pengendalian. Kepemimpinan yang efektif harus mengatur segala sesuatu dan anggotanya secara terarah. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 5. Yang pertama, tipe otoritas. Tipe otoritas adalah seorang pemimpin yang bersifat kekuasaan, dalam artian seorang pemimpin yang memberi perintah kepada bawahannya dan bawahannya harus mengerjakannya tanpa diganggu gugat. Yang kedua, tipe demokratis. Tipe demokratis adalah seorang pemimpin yang tidak membedakan karyawannya, entah itu dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah, semuanya sama. Yang ketiga adalah tipe kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan ini adalah berbalikan dengan tipe otoriter, yaitu seorang pemimpin yang tidak terlibat apapun yang dilakukan oleh bawahannya. Yang keempat, tipe kepemimpinan transformasional, yaitu
Kepemimpinan yang efektif dan efisien. Kepemimpinan efektif dan efisien dibagi menjadi 6. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang baik. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki kesadaran diri. Yang ketiga, seorang pemimpin harus menjaga komunikasi dengan bawahannya. Yang keempat, harus memiliki energi dalam artian mempunyai semangat yang tinggi. Yang kelima, mempunyai tujuan. Dan yang keenam, melakukan aksi. Pendekatan kepemimpinan dalam organisasi. Yang terakhir adalah pendekatan dalam organisasi. Pendekatan dalam organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan sifat. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana sikap seorang pemimpin kepada bawahannya. Ada beberapa sikap pemimpin yang memiliki hubungan baik kepada bawahannya, di antaranya yang pertama popularitas, yang kedua ketekunan, yang ketiga status sosial, yang keempat status ekonomi, dan yang kelima mampu berkomunikasi. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan ini dapat dilihat dari model perilaku pemimpin yang memberi pengaruh pada karyawannya. Perilaku pemimpin ini berpusat pada tugas atau hubungan dengan karyawan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan karismatik. Ciri-ciri dari pendekatan karismatik adalah yang pertama, mempunyai kepercayaan diri dan pengikut. Yang kedua, ekspektasi yang tinggi bagi pengikut. Dan yang ketiga, mempunyai kesamaan visi dan misi antara atasan dan bawahan. Kemudian pendekatan yang keempat adalah pendekatan transformasional. Karakteristik pemimpin yang karismatik dapat melakukan pergeseran antara organisasi yang tradisional ke organisasi yang modern. Proses transformasi inilah yang menjadi dasar bagi teori transformasional. Ciri-ciri dari pendekatan transformasional adalah yang pertama, pemimpin sebagai agen perubahan. Yang kedua, pemimpin yang bisa memberikan semangat. Dan yang ketiga, pemimpin yang yakin terhadap orang lain. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.